Sehingga kalau seandainya kita perhatikan ya, nanti hari kiamat itu seluruhnya ihtifal bin Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya itu berkaitan tentang merayakan keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu termasuk bid'ah, nanti dia akan sumpek sendiri ketika mereka seluruh hari kiamat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ini termasuk orang yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW di dunia. Ya, ada sebagian menganggap itu termasuk perkara bid'ah. Ya, karena terlalu mengagungkan makhluk ya. Kita ngelihat hadis sahih daripada Nabi Muhammad SAW, nanti hari kiamat semuanya seluruhnya bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW nanti berdiri di samping arsy, yang mana seluruh makhluk dari awal sampai akhir mereka ini kepingin untuk mendapatkan makam seperti makamnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Terakhir kita baca tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai hal yang Nabi Muhammad SAW ini pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika nanti di yaumil akhir. Kita kemarin sudah sebutkan, maka kemudian di sini Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menyebutkan disertai dengan dalil-dalilnya. Wa amma tafdhiluhu sallallahu alaihi wasallam bi awwaliyah insyiqaqul qabr al-muqaddas anhu wa ghairuha mimma taqaddama dzikruha fa ilaika ba'dhu nususil ahadits al-waridah fi dzalika. Adapun keutamaan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang pertama kali kuburnya terbuka ya, yang sudah kita bahas kemarin, maka kita akan menyebutkan di sini hadis-hadis yang berkaitan tentang hal tersebut. Farawah Muslim min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa ana awwalu man yunshaqu anhu al-qabr wa awwalu syafin wa awwalu musyaffa. Diriwayatkan daripada hadis Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku adalah pimpinan anak keturunan Adam. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ana sayyidun, aku pemimpin. Maka tidak dipungkiri lagi bahwasanya kita ini boleh mengatakan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sendiri beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya ini, kata Nabi Muhammad SAW, adalah pimpinan anak keturunan Adam yaumal qiyamah, di hari kiamat. Dan aku yang pertama kali dibukakan kuburnya ya. Wa awwalu syafi', dan aku yang pertama kali memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan yang pertama kali diberikan syafaat. Wa fi hadits Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr wa biyadi liwa'il hamd wala fakhr wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tushaqqu anhu al-ard wala fakhr. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Diriwayatkan dari Abi Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pimpinan anak keturunan Adam hari kiamat wala fakhr. Wala fakhr itu apa? Tidak ada kebanggaan. Maksudnya tidak ada kebanggaan di atas kebanggaan ini ya. Pimpinannya seluruh manusia dari awal sampai akhir. Makanya beliau mengatakan wala fakhr, artinya tidak ada keagungan, keutamaan yang lebih utama daripada manzilah ini, kedudukan ini. Wa biyadi liwa'ul hamd ya, dan di tanganku nanti ada panji al-hamd, bendera al-hamd. Wala fakhr, dan tidak ada keagungan, kebanggaan lebih daripada kebanggaan ini. Wa ma min nabiyyin, tidak ada nanti seorang nabi pun
dari Adam atau selainnya, kecuali mereka semua di bawah panjiku, ya. Dan aku yang pertama kali dibukakan kuburnya, ya. Wala fakhr, dan tidak ada keagungan lebih daripada keutamaan ini. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tushaqqu anhu al-ard, thumma Abu Bakar, thumma Umar, thumma ati ahlal baqi wa yuhsyaruna ma'i, thumma antadhiru ahla Makkah hatta nuhsyaru bainal haramain. Rawahu Abu Hatim wa qala Tirmidzi hasanun sahih wa makna nuhsyaru najtami'u. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, aku orang yang pertama kali dibukakan kuburnya. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kita semua tahu bahwasanya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu di satu tempat, ya. Pertama kali dibukakan Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Kemudian beliau mengatakan, kemudian aku mendatangi ahlal baqi, orang-orang yang meninggal di kuburan Baqi, maka mereka itu dikumpulkan bersamaku. Kemudian aku menunggu ahlul Makkah, orang-orang yang meninggal di Makkah, sampai kemudian kami ini berkumpul di Haramain, ya. Rawahu Abu Hatim, dan beliau qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hadis hasanun sahih. Wa Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu khurujan, ana awwalu nas khurujan idza bu'itsu. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan daripada Sayyidina Anas, aku orang yang pertama kali keluar ketika mereka itu dibangkitkan. Ketika orang-orang dibangkitkan, maka aku yang pertama kali keluar daripada kuburku. Wa ana qaiduhum idza wafadu, dan aku ini pimpinan mereka ketika mereka ini bergerak atau berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ana khatibum idza ansatu, dan aku akan berbicara di tengah-tengah mereka saat mereka itu mendengarkan, ya. Wa ana syafi'uhum idza hubisu, dan aku akan memberikan syafaat kepada mereka saat mereka itu, ya, tertahan. Wa ana mubasyirum idza aisu, dan aku akan memberikan kabar gembira kepada mereka di saat mereka sudah putus asa. Al kharamah wal mafatih yaumidzin biyadi, keutamaan dan segala kunci-kunci di saat itu semuanya ada di tanganku. Waliwaul hamdi yaumidzin biyadi, dan panji hamd di saat itu ada di tanganku. Wa ana akramu waladi Adam ala rabbi, ya. Dan aku ini orang yang paling mulia dari keturunan Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatufu alayya alfu khadimin ka'annahum bidhun maknun aw lu'lu'un mansur. Nanti akan mengelilingiku 1000 khadim, pelayan, ya, 1000 khadim mengelilingi di sampingku. Ka'annahum bidhun maknun aw lu'lu'un mansur, seakan-akan wajah mereka ini seperti apa? Mutiara yang bersinar, ya. Sebagian mengatakan orang-orang yang meninggal, ya, masih kecil itu nanti mereka akan menjadi pelayan di surga, ya. Orang-orang yang meninggal masih kecil, belum balik, baik itu dari keturunan orang-orang muslim atau keturunan orang-orang kafir, mereka itu nanti menjadi khadim, ya, pelayan di surga. Nah, Nabi Muhammad SAW ini memiliki 1000 pelayan di sekelilingnya, ya. Sehingga kalau seandainya kita perhatikan, ya, nanti hari kiamat itu seluruhnya ihtifal bin Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya itu berkaitan tentang merayakan keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau misalkan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu termasuk bid'ah, nanti dia akan sumpek sendiri ketika mereka seluruh hari kiamat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita ini termasuk orang yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW di dunia. Ya. Ada sebagian menganggap itu termasuk perkara bid'ah, ya, karena terlalu mengagungkan makhluk, ya. Kita ngelihat hadis sahih daripada Nabi Muhammad SAW, nanti hari kiamat semuanya seluruhnya
bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW nanti berdiri di samping arsy, yang mana seluruh makhluk dari awal sampai akhir mereka ini kepingin untuk mendapatkan makam seperti makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini mengatakan al-karamah, kemuliaan semuanya ada di tanganku. Ya, kalau kita mau memuliakan seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, tinggal kita kasih. Ya, maka kemarin kita sudah bahas, terkadang Nabi Muhammad SAW mengasih syafaat ya, seseorang untuk naik ke derajat berikutnya. Ya, dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi hadits rawahu sahibu kitab Hadil Arwah Al-Alama Ibnu Al-Qayyim anna Rasulullah SAW yub'atsu yaumil qiyamah wa Bilal baina yadayhi yunadi bil adzan. Ya, diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahibul kitab Hadil Arwah Al-Alama Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, maka di sebelah kanannya ada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Bilal nanti akan mengumandangkan azan. Wa akhraja Hakim wa Tabarani fi hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tub'atsul anbiya'u 'ala dawab wa ub'atsu 'ala al-buraq wa yub'atsu Bilal 'ala naqah min nuqil jannah yunadi bil adzan mahdhan wa bi syahadah haqqan. Ya, diriwayatkan daripada Sayyidina Hakim wa Tabrani daripada hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, seluruh para nabi nanti dibangkitkan di hari kiamat sedangkan mereka itu menunggang, ya, naik tunggangan. Wa ub'atsu 'alal buraq, akan tapi kata Nabi Muhammad SAW, aku nanti menunggangi buraq. Ya, yang kita kemarin sudah paham bagaimana buraq itu dinaiki seluruh para nabi, tetapi tidak dikasih pelana oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika yang naik ini Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pelana di atas buraq, ya. Dan nanti buraq ini yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika di mahsyar nanti. Kemudian Sayyidina Bilal nanti dibangkitkan, beliau itu menunggangi unta yang termasuk daripada unta di surga, yang nanti Sayyidina Bilal itu mengumandangkan azan yang murni dan kalimat syahadah yang hak, ya. Hatta idza qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai ketika Sayyidina Bilal itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di azannya, syahidalahul mu'minuna minal awwalina wal akhirin, maka seluruh mukminun dari awal sampai akhir mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa fi riwayatin fa idza sami'atil anbiya wa umamuha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah qalu nahnu nasyhadu ala dzalik. Di riwayat yang lain, ketika para nabi ini dan umat-umatnya mendengarkan, ya, ketika Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka serentak mengatakan wa nahnu nasyhadu ala dzalik, dan kami bersaksi atas hal itu. Ya, tidaklah fajar itu menyingsing, melainkan turun daripada langit 70.000 malaikat yang mereka itu mengelilingi kubur Nabi Muhammad SAW, menutupi dengan sayap mereka, dan mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta idza amsau, sampai mereka itu masuk waktu sore atau petang, araju wa habata sab'una alfan malak yahufuna bil qabri wa yadribuna bi asnihatihim wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam sab'una alfan bil laili wa sab'una alfan bin nahar. Ya, sampai ketika petang 70.000 itu naik, 70.000 lagi turun, ya, mengelilingi kubur Nabi Muhammad SAW, menutupi dengan sayap-sayap mereka, dan mereka itu bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. 70.000 di pagi hari, 70.000 di malam hari. Maka apa arti salawat kita kalau seandainya Rasulullah SAW setiap hari ada 70.000 malaikat, sehingga salawat kita ini manfaatnya kembali untuk kita. Adapun Rasulullah SAW setiap hari derajat beliau
Sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat ya. Tapi kalau seandainya kita yang bersolawat, maka solawat itu manfaatnya kembali kepada kita. Hatta idza insyaqat anhul ard kharaja fi sab'ina alfan minal malaikah yuwaqqirunahu sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti hari kiamat ketika kuburnya dibuka, ketika Nabi Muhammad SAW bangkit ya, maka Nabi Muhammad SAW bangkit bersama 70.000 malaikat yang mana mereka semua mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini beberapa riwayat tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, insyaallah akan kita baca di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW, diagungkan, dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, dibanggakan, disenangkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sedangkan Allah ridha kepada kita dan Nabi Muhammad SAW ridha kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.